Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari jurusan Ilmu Hukum NPM 2010012111127. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikir barat. 1. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Teori ini dipandang tertua dan terpenting. Setiap perenungan mengenai negara dan masyarakat mau tidak mau akan menghasilkan paham-paham yang mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggota-anggotanya. Persetujuan itu dapat dinyatakan secara tegas dan eksplisit atau dianggap telah memberikan secara diam-diam atau tacitly assent. 2. Teori ketuhanan. Tuhan bagi mereka hanyalah label belaka yang menuai sebuah peperangan ideologi dan fisik antar sesama manusia yang ia ciptakan. Manusia tidak lagi menjadi sebuah karunia yang abadi, di mana timbulnya rasa saling peduli, mencintai, toleran, dan saling membantu. Hidup dalam lingkungan kebebasan yang tanpa batas. Meyakini realitas hidup adalah tumpu dari tujuan hidup di dunia. 3. Teori kekuatan. Dalam teori kekuatan, negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah. Dimulai dari proses pembentukan negara. Dalam teori ini, faktor kekuatan lah yang dianggap sebagai faktor tunggal yang terutama yang menimbulkan negara. 4. Teori patriarkal. Patriarkal adalah sistem kekeluargaan di mana garis keturunan laki-laki atau ayah, sebaliknya dengan matriarkal lebih condong ke garis keturunan ibu. Mungkin itu definisi sederhananya. 5. Teori organis. Dengan dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen negara sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Nicolas da Cusa 1401 sampai 1464 mengemukakan bahwa kehidupan korporal dari negara yang disamakan dengan otonomi makhluk hidup, yakni bahwa pemerintah dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging, makhluk hidup itu sendiri. 6. Teori patrimonial. Raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk padanya. Sebagai contoh yaitu negara-negara pada abad pertengahan, di mana hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Dalam keadaan perang sudah menjadi kebiasaan raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan-serangan musuh dari luar. Jika perang sudah selesai dengan kemenangan si raja, maka sebagai tanda jasa para bangsawan yakni yang ikut membela akan membantunya mendapatkan sebidang tanah sebagai hadiah. 7. Teori alamiah. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama-tama adalah makhluk hidup, politik, dan kemudian makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bersama, bernegara. 8. Teori historis. Inti teori historis atau teori evolusiotis atau gradualistik teori ialah bahwa lembaga-lembaga sosial itu tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Berdasarkan pandangan pemikiran Islam. 1.
Ibnu Abi Rabi', salah satu imam besar yang 4 dalam dunia Islam. Ali Ridha dari Syiah Imamiyah Abu Taman, sang Ibnu Abi Rabi' berpandangan bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan alaminya. Ia tidak mungkin memenuhi sendirian. Oleh karena itu, sebagai manusia membutuhkan sebagian lainnya. Saling ketergantungan ini menyebabkan sebagian besar manusia berkumpul di satu tempat untuk melakukan transaksi. Mereka lalu mendirikan porta sebagai tempat untuk melakukan barter. 2. Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia menjalin hubungan-hubungan atau asosiasi, kemudian dalam proses yang panjang. Pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Ketiga, Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang-orang tanpa bantuan orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dialah pencipta kita dan pemberi rezeki, dan bahwa kita membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongannya. Bahkan Mawardi berpendapat manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Oleh karena itu, banyak binatang misalnya yang sanggup hidup sendiri dan mandiri lepas dari binatang-binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain. 4. Imam Ghazali. Manusia terbukti tidak bisa hidup sendirian. Ia tidak mampu mengerjakan sawah atau ladang dengan sempurna tanpa bantuan pandai besi atau tukang kayu untuk membuat alat-alat pertanian. Ia membutuhkan penggilingan gandum dan pembuat roti untuk menyediakan makanan. Ia membutuhkan tukang tenun dan penjahit untuk pengadaan pakaian. Demi kesehatan atau keamanannya, dia memerlukan tempat tinggal dan rumah yang kokoh dan kuat untuk melindungi dari udara yang panas, udara dingin dan hujan, dan gangguan orang-orang jahat atau pencuri dari serangan dari luar. Untuk itu, semua diperlukan kerjasama yang saling membantu antara sesama manusia. Dari sinilah muncul teori asal mula timbulnya negara. 5. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mencetuskan sebuah teori bahwa negara itu pada umumnya berkembang layaknya seorang manusia yang lahir dan tumbuh berkembang, mencapai masa kejayaannya dan akhirnya sampai pada masa kemunduran negara atau kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun, pasti ada dalam setiap wilayah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.